Kalau tidak ada hari kiamat, babak belur kita. Sebab hanya hari kiamat itu yang bisa memberikan keadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini pengadilan banyak, tapi keadilan susah. Bapak-bapak yakin orang yang dalam penjara itu bersalah semua itu? Kita yang di luar ini orang bersih-bersih semua ini. Kebanyakan pejabat kita kan karena nggak ketahuan aja kan. Kalau ketahuan, wah, terpaksa kita menyewa penjara ke Malaysia itu. Jadi bukan semua orang di penjara yang baik, yang jahat, dan bukan semua orang di luar baik. Bahkan kadang-kadang yang di dalam itu kurcaci itu, tapi induk angkangnya ada di luar. Ada nggak pencuri yang tidak ketahuan? Banyak. Koruptor yang tidak diproses? Banyak. Pembunuh yang tidak terdeteksi? Banyak. Pemerkosa yang bebas? Banyak. Kalau tidak ada hari kiamat, di mana mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya? Ada nggak orang yang dizolimi tapi tidak bisa menuntut keadilan di dunia ini? Sambuh. Kalau tidak ada hari kiamat, di mana dia menuntut keadilan itu? Tidak ada. Maka pada hari kiamat itu Allah yang menjadi hakim. Dialah Tuhan yang maha adil. Maka keadilan yang hakiki hanya ada di hari kiamat nanti. Untuk itu kiamat mesti terjadi. Rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh ini Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Sengaja saya katakan sisa-sisa hidup, sebab saya lihat orang yang hadir di masjid rata-rata umur mereka yang sudah dipakai jauh lebih banyak dari umur yang akan dipakai. Dan biasanya kalau saya menyatakan sisa-sisa hidup itu, saya selalu melihat yang kanan itu. Sebab ada peristiwa yang indah. Salah seorang jemaah kisah di Nurul Yakin, Insinyur Eko. Oh, itu orang baik, tapi tidak ada sakit, meninggal. Waktu dia meninggal, saya datang ke rumahnya, saya bicara dengan istrinya. Sakit apa bapak, bu? Tidak ada, sehat saja. Dengan tiba-tiba agak sesak sedikit, meninggal. Dan beliau itu orang yang sangat rajin mendengarkan kajian-kajian. Dan saya selalu memperhatikan itu. Kalau ada ustadz ceramah, dia selalu duduk di sebelah kanan itu. Jadi orang-orang yang duduk di sebelah kanan ini harus hati-hatilah. Bukan saya nggak mau nunjuk sebelah kiri, sebab di sebelah kiri ada tulang haposan, nggak enak pula. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada satu surah dalam Al-Quran yang memiliki kekhususan tersendiri, sehingga ada riwayat yang menyuruh untuk selalu membacanya.
surah itu adalah surah Al-Waqiah, yang selalu diartikan dengan hari kiamat. Sebenarnya waqiah itu berasal dari kata-kata waqa'a, yang artinya sedang terjadi, yang terjadi. Maka dalam istilah fikih ada disebut dengan fiqhul waqi', fikih kontemporer, fikih yang sedang terjadi. Waqa'a itu terjadi, berlaku. Tamarbutoh di situ waqi'ah itu bukan ta ta'nis, bukan ta yang menunjukkan perempuan. Sebab dalam bahasa Arab kalau ada ta marbutoh di ujung itu perempuan biasanya. Contoh muslimun kalau perempuan, muslimah. Mu'minun kalau perempuan, mu'minah. Talibun kalau perempuan, talibah. Dokter laki-laki tabibun, kalau dokter perempuan tabibah. Begitulah seterusnya. Insinyur laki-laki muhandis, insinyur perempuan muhandisah. Jadi kalau tamar butah itu biasanya perempuan, ustaz, guru. Kalau perempuan ustazah. Tapi sebagian ahli tafsir menyatakan al-waqiah itu bukan perempuan yang terjadi, bukan. Tapi ta di situ mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Contoh alimun, jamaknya ulama, orang yang alim, orang yang sangat alim, allamah. Allamah. Muhammadiyun, pengikut Muhammad, orang yang sangat mengikuti Muhammad, Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu orang yang betul-betul mengikuti Muhammad. Tapi kalau ada orang Muhammadiyah tidak mengikuti Nabi Muhammad, namanya Mamadiyah. Itu. Mamadiyah namanya itu. Jadi ta di situ menyatakan sangat. Qara, ketukan. Ketukan yang sangat dahsyat namanya qari'ah. Iya. Maka ada surah menyatakan surah Al-Qari'ah. Itu hari kiamat, tapi maksudnya dentuman yang sangat hebat. Zalzal, goncang. Oh, goncang. Goncangan yang sangat kuat, zalzalah. Maka ada surah idza zulzilatil ardu zilzalah. Itu goncangan yang luar biasa itu. Demikian juga waqa'a, terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi disebut dengan waqi'ah. Apa sesuatu yang pasti terjadi itu? Hari kiamat. Hari kiamat itu. Karena tidak ada alasan hari kiamat itu tidak ada. Dia pasti terjadi. Walaupun ulama membaginya dengan dua. Ada kiamatul kubra, ada kiamatus sughra. Kiamatul kubra itulah kiamat yang sesungguhnya. Kiamatus sughra adalah al-maut, kematian. Jadi kalau kita mati itu namanya kiamat. Kenapa kiamat itu pasti terjadi? Sebab hukum alam membuktikan setiap yang berawal pasti berakhir. Dulu bapak-bapak punya opung, punya kakek, punya datuk, punya inyak, punya mbah kangkung. Udah itu ndak ada lagi itu, yang tinggal bapak aja lagi. Udah itu ndak ada lagi. Kita pula yang sudah menjadi opung, menjadi inyak, menjadi kakek, menjadi datuk. Pertanyaannya, mana datuk-datuk yang dulu, kakek-kakek yang dulu, inyak-inyak yang dulu, mana itu? Udah ndak ada lagi. Kitalah sekarang yang menggantikan dia. Maka
Kalau kita sudah menjadi kakek, menjadi datuk, menjadi inyak, menjadi anduang, menjadi mbah kangkung, menjadi opung, itu sudah level yang terakhir itu. Kita juga akan pergi sebagaimana mereka telah pergi. Jadi coba ingat-ingat siapa yang udah punya cucu di sini, itu siap-siap lah itu. Nggak lama lagi itu. Nggak lama itu. Karena itu hukum alam. Maka saya sering mengulang-ulang itu. Kalau bapak-bapak udah umur 60 lebih, udah umur 70 lebih, masih lengkap suami istri, syukurilah. Syukurilah. Itu rahmat Tuhan yang paling besar. Artinya Allah masih memberi kita waktu untuk bersama. Sebab banyak suami istri sudah meninggal suaminya baru menyesal, kenapalah dulu ndak akrab, kenapalah dulu ndak dekat, kenapalah dulu saling marah-marah gitu. Begitu juga suami, begitu udah ndak ada istrinya baru menyesal itu. Wah. Jangankan mati, bercerai aja kadang-kadang menyesal itu. Banyak laki-laki karena marah diceraikannya istrinya. Baru 3 hari dia mulai bersenandung. Oh jando japwi den surwi den ubah perangai lamu. Banyak yang macam itu. Jadi kalau kita sudah berumur begitu, semakin mesra lah, semakin akrab. Karena waktu bersama itu sudah semakin pendek. Waktu yang sudah digunakan jauh lebih banyak dari waktu yang akan digunakan. Kalau udah 70 itu istilah bahasa kitanya, itu injury time itu. Kapan saja peluit bisa berbunyi. Kapan saja. Makanya kalau rumah kita dari masjid jaraknya cuma 100 meter, enggak usahlah berhonda, jalan kaki. Pegang tangan suami, pegang tangan istri, bisikkan ke telinganya, ya Bu, umur kita ndak panjang lagi ini, berdua-dua ini pun entah tahun ini tahun depan sudah berpisah pula. Oleh karena itu kita harus semakin akrab. Agar lebih akrab menjelang ke masjid, marilah kita nyanyikan lagu kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Hebat juga itu. Jadi yang sesuatu yang pasti terjadi itu adalah hari kiamat. Kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Apabila yang pasti terjadi itu terjadi. Maksudnya apabila hari kiamat itu terjadi. Laisa liwaq'atiha kadzibah. Dan terjadinya hari kiamat itu tidak seorang pun yang mendustakan. Kalau tidak ada hari kiamat, babak belur kita. Sebab hanya hari kiamat itu yang bisa memberikan keadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini pengadilan banyak, tapi keadilan susah. Bapak-bapak yakin orang yang dalam penjara itu bersalah semua itu? Kita yang di luar ini orang bersih-bersih semua ini. Kebanyakan pejabat kita kan karena nggak ketahuan aja kan. Kalau ketahuan, wah, terpaksa kita menyewa penjara ke Malaysia itu. Jadi bukan semua orang di penjara yang baik, yang jahat, dan bukan semua orang di luar baik. Bahkan kadang-kadang yang di dalam itu kurcaci-kurcaci itu. Tapi induk angkangnya ada di luar. Ada nggak pencuri yang tidak ketahuan? Banyak. Koruptor yang tidak diproses? Banyak. Pembunuh yang tidak terdeteksi? Pemerkosa yang bebas. Kalau tidak ada hari kiamat, di mana mereka akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya? Ada nggak orang yang dizolimi tapi tidak bisa
menuntut keadilan di dunia ini? Sambuah. Kalau tidak ada hari kiamat, di mana dia menuntut keadilan itu? Tidak ada. Maka pada hari kiamat itu Allah yang menjadi hakim. Dialah Tuhan yang maha adil. Maka keadilan yang hakiki hanya ada di hari kiamat nanti. Untuk itu kiamat mesti terjadi. Coba tengok itu di Jakarta. Orang kalau ketahuan mencopet, hancur itu. Dengan banyak sekali orang yang baik hati membelikan bensin untuk membakar orang itu hidup-hidup itu. Padahal yang dicurinya berapa itu? Tapi pencuri-pencuri yang sesungguhnya itu macam mana itu? Kan terbebas saja. Di mana keadilan itu akan dilaksanakan? Hari kiamat. Jadi hari kiamat itu pasti terjadi. Bahkan ada ulama menyatakan kalau orang betul-betul beriman dengan hari kiamat, udah cukup itu semua itu. Dia akan beriman dengan yang lain. Kita tidak takut melakukan dosa karena kita tidak yakin hari kiamat itu ada. Kalau hari kiamat itu kita yakini ada, tidak berani kita buat macam-macam itu. Bahkan Rasul menyatakan, kalaulah manusia itu tahu bagaimana keadaan hari kiamat, jangankan tertawa, tersenyum pun tidak ada tempat lagi itu. Maka kita akan lebih banyak menangis daripada tersenyum. Berat sekali hari kiamat itu. Makanya tokoh-tokoh kita dahulu itu jujur-jujur karena mereka yakin hari kiamat itu ada. Saya kemarin dapat jawaban dari pertanyaan yang bertahun-tahun saya cari, tidak tahu jawabannya. Di rumah itu saya punya buku biografi Muhammad Natsir, bekas Perdana Menteri Indonesia, pernah menjadi Menteri Penerangan, pembuat konsep pidato Soekarno, orang hebat. Bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Belandanya lebih bagus. Bahkan ketika dia sekolah di SMA zaman Belanda itu, nilai karangan dia lebih tinggi daripada nilai orang Belanda sendiri. Dia lahir di Alahan Panjang, Solo, itu Sumatera Barat itu. Ketika dia meninggal, saya baca di buku-bukunya itu, Kenzo Suzuki, Perdana Menteri Jepang, membuat telegram. Kematian Natsir adalah bom atom yang ketiga untuk kami. Saya pikir-pikir kok lebay kali begini, kan lebay itu. Bom atom pertama Hiroshima, bom atom kedua Nagasaki, bom atom ketiga Pak Natsir. Ada apa itu? Bertahun-tahun tidak dapat saya jawabannya. Mungkin berpuluh tahun juga itu nggak dapat saya jawabannya. Hanya berita sampai di situ. Beberapa minggu yang lalu ada orang menulis di grup WA menceritakan orang yang tahu apa penyebab Perdana Menteri Jepang begitu hormat dengan Dr. Muhammad Natsir. Rupanya penyebab Jepang sangat terhutang budi dengan dia itu terjadi tahun 50-an. Tahun 50-an itu Amerika pernah mengembargo Jepang. Minyak tidak boleh masuk ke Amerika, ke Jepang. Tertutup itu semuanya. Diembargo. Sehingga pabrik-pabrik di Jepang kolap. Berunding ke Amerika, terlalu banyak syarat-syaratnya yang membuat Jepang itu kehilangan harga diri. Ada seorang mantan jenderal yang dulu pernah bertugas di Indonesia, Jenderal Wakeda itu. Dia nulis surat ke Perdana Menteri Jepang.
Ada satu orang yang bisa membantu kita. Kalau tidak bangkrut kita, hancur kita ini. Siapa itu? Dr. Muhammad Natsir. Cobalah minta tolong dengan dia. Perdana Menteri Jepang waktu itu pun bingung, siapalah Muhammad Natsir ini katanya. Tapi karena tidak ada jalan lain, dikirim utusan ke Jakarta. Mau ketemu dengan Muhammad Natsir. Waktu itu Muhammad Natsir sedang dalam penjara. Karena dia mengkritik Soekarno yang sudah melakukan demokrasi terpimpin, dia di penjara. Kan bingung itu, utusan resmi negara mau jumpa seorang narapidana itu kan payah itu. Gimana caranya itu? Tapi harus jumpa juga. Akhirnya dikirimlah utusan agar bisa jumpa dengan Natsir di penjara. Ketemu, ceritakanlah, kami hancur ini. Minyak tidak masuk, pabrik hampir tutup ini semuanya. Kalau ini terjadi, Jepang kolaps. Jadi yang bisa saya bantu apa? Tolonglah carikan minyak. Ada kertas, ada pulpen, ada. Tulisnya surat. Dr. Muhammad Natsir menulis surat kepada Raja Faisal, Raja Arab Saudi waktu itu. Meminta supaya Arab Saudi atas nama kemanusiaan mengirim minyak ke Jepang, tidak melalui Amerika seperti biasa. Sebab Raja Faisal pun sedang marah dengan Amerika. Untuk yang membawa minyak itu ya kapal tanker Pertamina itu disuruh itu. Surat dikasih, orang Jepang tadi bingung. Membawa secari kertas untuk Raja Arab Saudi itu kan cari penyakit itu. Surat resmi aja belum tentu diterima, ini secari kertas. Tapi karena ini udah bicara hidup mati, akhirnya duta besar Jepang di Saudi pun berupaya bisa mengantarkan kertas itu kepada Raja Faisal. Alhamdulillah bisa, karena dibilang itu surat Pak Natsir, Raja Faisal bersedia menerima. Ditunjukkan surat itu, dibaca oleh Raja Faisal. Raja Faisal bilang, besok kita antar minyak ke Jepang. Dengan masuknya minyak ke Jepang dari Saudi, maka hidup kembalilah perekonomian Jepang. Ini rupanya penyebab kenapa pemerintah Jepang ketika mendengar Natsir meninggal, dia menyatakan seakan-akan Jepang dijatuhi bom atom yang ketiga. Karena jasa orang itu luar biasa kepada Jepang. Yang lucunya, begitu ekonomi Jepang sudah bergerak lagi, berkali-kali pemerintah Jepang itu mengantar hadiah ke rumahnya. Mobil Jepang ini macam-macam dikasih, semua ditolak. Semua ditolak itu. Apa kata Pak Natsir? Saya bantu dulu karena Allah. Saya mengharapkan balasannya di hari kiamat nanti, bukan di dunia. Kalau Tuhan berikan juga kepada saya terima. Maka di dunia saja saya mendapat, di akhirat enggak. Bagi saya akhirat itulah yang paling penting. Jadi pemerintah Jepang itu bingung itu. Sampai akhir enggak mau menerima hadiah itu. Padahal proyek sudah selesai. Hadiah tidak mau diterima. Kalau orang sekarang belum lagi proyek dimulai, udah minta hadiah itu semua. Begitulah orang. Kalau takutnya dengan hari kiamat, bagi dia dunia ini small matter. Ya. Tidak ada apa-apanya dunia ini. Yang paling penting adalah akhirat nanti. Ya, itu. Sehingga dia berbuat sesuatu ikhlas. Lillahi ta'ala. Begitulah orang kalau percaya dengan hari kiamat. Samalah dengan Umar bin Abdul Aziz. Tinggal di istana, anak dan istri tinggal di rumah. Orang protes, menurut protokol kenegaraan, anak dan istri harus di istana. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya cocok, tapi bagi saya tidak. Kenapa? Sebab yang jadi khalifah itu Umar. Anak dan istrinya rakyat biasa. Biarlah mereka tinggal di rumah saya yang tinggal di sini. Orang tidak mau melawan lagi lah karena yang bicara itu khalifah. Suatu hari anaknya yang laki-laki mau menikah.
Begitu mau menikah, melapor ke ayahnya. Wajarlah anak laki-laki melapor ke ayahnya kalau mau menikah. Malam-malam dia pergi ke istana karena siang takut mengganggu ayahnya. Sebab Umar bin Abdul Aziz itu takut tidur siang. Kalau itu mengganggu kepentingan rakyatnya. Dia khawatir kalau dia sedang tidur, ada rakyat yang mau bertemu, gara-gara dia tidur, tidak jadi rakyat bertemu. Oh, itu saya paling takut katanya. Malam takut tidur, karena takut melalaikan kewajiban sebagai hamba Allah. Kalau istilah kitanya, siang takut tidur, karena takut melalaikan kewajiban sebagai abdi negara. Kalau malam takut tidur, takut mengganggu kewajiban sebagai hamba Allah. Jadi malam anaknya datang. Menengok yang datang anak khalifah, anak presiden, tentu tidak banyak pemeriksaan. Pengawal-pengawal hormat semuanya. Anak raja, anak presiden. Sampai dalam, mana ya? Oh, ayah sedang bekerja. Oh iyalah, saya ke tempat ayah lah. Di pintu kerja, ruang kerja ayahnya itu diketuknya pintu itu. Assalamualaikum. Terdengar suara waalaikumsalam. Terdengar orang berjalan, orang membuka pintu. Terkejut ayahnya, anaknya datang. Ada apa? Mau jumpa. Oke. Urusan negara, urusan pribadi. Urusan pribadi ya. Ada yang mau disampaikan penting sekali. Oke, tunggu dulu. Ya. Kalau bahasa Bukit Tingginya, mbecah. Itu tunggu dulu. Tunggu dulu gitu. Dia datang, dimatikannya lampu-lampu itu. Dibawanya anaknya keluar. Di bawah pokok kurma, baru dia bertanya, anakku, bicarakanlah apa yang mau kau bicarakan. Anaknya terdiam, menangis. Ya, ayah itu khalifah, ayah itu presiden, ayah itu amirul mukminin. Saya ini anak khalifah. Masa kita bicara urusan keluarga khalifah di bawah pokok kurma, bukan di dalam istana, di tempat yang gelap, bukan di tempat yang terang. Bagaimana ini? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Undi anak kanduang sibiran tulang, paube hati palarai damam, jarek tungga dalam diri. Nah, istana itu milik negara, nak. Semua lampunya dibiayai negara, semua fasilitasnya dilengkapi oleh negara. Apakah wajar, nak, kita berbicara urusan pribadi kita di tempat yang dibiayai oleh negara, di tempat yang disiapkan oleh negara? Padahal ini cuma urusan pribadi. Orang mungkin tidak tahu, nak, tapi di akhirat nanti bagaimana ayah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah? Oh, menangis anaknya. Bicara di luar. Selesai bicara, saya mau menikah. Oke, nikahlah. Nanti ayah datang. Selesai disuruhnya anaknya pulang dan dia kembali bekerja. Baru dihidupkannya balik lampu-lampu yang ada di istana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dia beriman dengan Allah dan beriman dengan hari kiamat. Sebab pada hari kiamat itu disebut dengan yaumatublas sarair. Semua rahasia akan terbongkar itu. Bapak-bapak yang PNS nanti akan nampak itu. Kapan kita membuat SPJ palsu, nampak itu. Kapan kita nandatangani absen fiktif, nampak itu semua itu. Nggak bisa kita bohong itu. Yaumatublas sarair. Ketika bapak-bapak masih muda-muda jalan berdua dengan pacarnya di bawah pokok kelapa, nampak semuanya itu. Nggak bisa kita menghindarinya itu. Karena disebut dengan yaumatublas sarair. Hari di mana semua rahasia itu terbuka itu. Lalu bagaimana menutup video-video itu? Islam itu agama solusi, bukan agama masalah.
Agar video-video kita itu tersensor, Allah menyuruh kita istighfar. Allah menyuruh kita taubat. Begitu kita taubat, tubu ilallah taubatan nasuha, maka we start from zero. Kita mulai dari nol. Dosa-dosa masa lalu hapus. Video-video yang tidak betul masa lalu itu disensor. Tapi ada satu lagi yang paling penting, apa itu? Ganti kejahatan-kejahatan yang dulu dengan kebaikan-kebaikan yang kini. Kalau dulu banyak di Lapau, kini banyaklah di Surau. Kalau dulu banyak mengeluarkan duit untuk yang tidak jelas, sekarang keluarkanlah duit untuk yang jelas. Sehingga nanti di akhirat, video ketika Bapak duduk di Lapau mengadu bala 6 itu akan diganti dengan ketika bapak-bapak zikir di surau. Karena Allah yang mengganti yubadilu sayyi'at hasanat. Allah ganti kejahatan-kejahatan itu dengan kebaikan. Video kita ketika kita menandatangani cek yang tidak betul diganti dengan video ketika kita bersedekah. Kan luar biasa itu. Dan penggantian video editingnya itu di dunia, bukan di akhirat. Jadi kalau kita mau video-video kita yang jelek itu hapus, diganti Allah dengan yang baik, maka bertaubatlah. Lalu gantikan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan dulu dengan kebaikan-kebaikan masa kini. Insya Allah kita akan bangga melihat video kita ketika ditonton oleh seluruh manusia dari mulai zaman Nabi Adam sampailah akhir zaman. Jadi di hari kiamat itu luar biasa beratnya itu. Kitalah yang akan mempersiapkannya agar ketika hari itu datang wajah kita berseri-seri. Wujuhu yauma izin naimah. Jangan sampai ketika kiamat itu datang wujuhu yauma izin khasyiah. Datang hari kiamat wajah kita tertunduk malu. Wah, itu bahaya itu. Kenapa tertunduk malu? Terlalu banyak perintah Allah yang kita larang, yang kita tidak kerjakan. Terlalu banyak pula larangan Allah yang kita lakukan. Malu bertemu dengan Allah, dan Allah pun murka bertemu dengan kita. Sebab akhirat itulah kampung kita. Dunia ini hanya perantauan ini. Karena di dunia ini kita sementara, di akhirat kita yang abadi. Samalah dengan bapak-bapak dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Jawa, dari mana-mana lah merantau ke Pekanbaru. Kalau sampai di Pekanbaru berhasil, waktu pulang kampung itu bangga atau enggak itu? Oh bangga itu. Oh bangga sekali. Abang saya dokter hewan ini kuliah ke IPB. Ketika sudah berhasil balik ke kampungnya di Batu Sangkar, itu gembira itu. Bapak-bapak juga gitu itu. Ada yang tahun-tahun 70-an dari Pariaman ke Pekanbaru naik Cindua Matu. Ada Cindua Matu. Sekarang masih ada lagi mobil itu, tidak ada lagi ya. Tidak ada Cindua Matu. Bunga Setangkai naik Cindua Matu. Dek bangse melilik badan, duduk di bangku serap itu. Bangku serap. Kadang berdiri. Saya masih sempat merasakan di Sumatera Barat itu ketika sekolah di Tawali Padang Panjang, kalau kita berdiri, anak sekolah itu tidak bayar itu. Gratis itu, masih tahun-tahun 80 masih begitu itu. Yang duduk dibayar itu, anak sekolah biarlah gitu. Tapi kalau kita terlalu sering berdiri tidak mau duduk, itu dibilang kenek, dibilang stokaroto, dibilang cingkari oto, raja tagak tibo katanya. Masalah juga itu. Karena mau gratis itu. Jadi ketika bapak-bapak dari kampung merantau ke Pekanbaru dalam keadaan miskin, bawa baju 2 halai dalam plastik asoy, baju sepasang di badan, merantau di Pekanbaru. Kok nasib batu yo tabanam, kok nasib sabi yo terapuh.
Rupanya di Pekanbaru, pai bangse pulang miskin. Ada acara di kampung yang kita harus datangi. Orang yang seperti ini biasanya waktu pulang kampung diusahakannya sampai rumah itu jam 12 malam itu. Malu dengan orang kampung, malu. Selesai acara, malam lari balik ke Pekanbaru. Biar lawak cando cando mentimun bungkua masuk ke keranjang yo tapi dia hitung indah. Kasihan itu, kasihan. Pergi jangan sampai pulang, jangan sampai nampak, pergi jangan sampai kelihatan. Ibu hatiawa. Tapi kalau bapak-bapak merantau miskin pulang kaya raya, oh itu gembira itu. Macam beliau ini misalnya kan, itu pulang kaya raya itu luar biasa. Dulu waktu mula-mula merantau naik Bunga Setangkai, Cindua Mato, Purnama Raya, macam-macam lah. Bangku Serap, pulanglah punya oto rancak. Itu waktu balik kampung gembira itu. Masuk perbatasan Sumatera Barat, Sumatera Riau, oh makin gembira. Masuk ke kampung, wah itu kaca mobil dibuka itu. Di mana ada lapau, ada orang berkumpul di klekson itu, tet tet tet. Bah macam itu. Si buyung ngatai lah balik kampung, lah kayunya kini. Makin dekat ke rumah orang gae, ada orang klekson, ada lapau klekson. Makin dake ke rumah orang gae, ndak ada orang, ndak ada lapau di klekson juga itu. Kenapa begitu? Bangga, pulang kampung berhasil. Begitu juga lah kita di akhirat nanti. Kalau kita berhasil di dunia, wujuhu yauma idzin na'imah. Kita reda bertemu dengan Allah. Dan Allah pun sangat senang bertemu dengan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyah. Engkau rela kembali, mardiyah, dan Allah juga rela menyambut engkau kembali. Fadhuli fi ibadi, masuklah ke dalam kelompok hamba-hambaku. Wadhuli jannati, pilih surga mana yang kalian inginkan. Oh, lama dirasu, sanang dikiru-kiru. Tapi kalau di dunia ini kita tidak selesai, wujuhu yauma idzin khasyi'ah. Seperti orang merantau, pai miskin pulang bangse, tertunduk tidak talok mencari orang lain. Begitulah kita di akhirat nanti. Maka dikatakan oleh Allah, hafidatur rafi'ah. Pada hari kiamat itu ada kelompok yang hafidah, yang dihinakan oleh Allah, yang direndahkan. Ada kelompok rafi'ah, yang diangkatkan oleh Allah. Sehebat apapun kita di dunia ini, kalau hubungan kita dengan Allah tidak baik, di akhirat nanti khafidah. Kita termasuk kelompok yang dihinakan oleh Allah, direndahkan. Tapi serendah apapun kita di dunia, ketika hubungan kita baik dengan Allah, maka kita termasuk yang rafi'ah, yang Allah angkatkan derajat kita itu ke tempat yang luar biasa. Dan itu automatically dia terjadi secara sistematis, karena teknologi Allah itu luar biasa itu. Saya dikirim orang video tentang panen apel di Cina, terkejut saya itu. Canggih Cina itu. Jadi buah apel itu dikumpulkan di satu tempat itu, dimasukkan di situ. Yang bagus-bagus direndam, dimasukkan satu tempat, lalu dibikin lubang yang sebesar ini sampai sebesar itu. Jadi ketika apel itu dimasukkan, dia akan keluar menurut lubangnya masing-masing. Yang kecil masuk ke lubang kecil itu, masuk ke tempat yang kecil-kecil. Yang sedang masuk ke tempat yang sedang-sedang. Yang agak besar masuk ke yang besar-besar. Yang paling besar masuk ke paling besar. Itulah cara mereka
membagi apel tadi sesuai dengan kualitasnya. Yang kecil-kecil diantar ke Indonesia, yang sedang-sedang, nah itu ya Asia Tenggara lain. Kalau yang nomor 1 itu, wah itu baru ke negara-negara Arab, negara-negara Eropa, begitulah. Langsung begitu. Ternyata di akhirat juga demikian. Allah akan pisahkan manan nantah, manan bareh, manan kaco, manan permato, dipisahkan itu. Orang-orang kapia sama orang-orang kapia aja dionggokkan itu. Orang-orang fasik sama-sama orang fasik itu. Orang munafik sama-sama orang munafik. Orang beriman berkumpullah sama-sama orang beriman. Orang beriman itu nanti pecah lagi. Orang beriman di zaman Nabi Adam lain pula tempatnya. Orang beriman di zaman Nabi Daud lain lagi. Orang beriman di zaman Nabi Musa lain lagi. Dan orang beriman di zaman umat Muhammad juga akan lain lagi. Jadi di situ sudah terpisah kita. Mana yang baik ditempatkan di tempat yang baik, mana yang buruk ditempatkan di tempat yang buruk. Sebab di akhirat kita sudah tahu tempat kita itu di mana. Dalam hadis diceritakan ada orang di akhirat itu yang berenang di keringatnya sendiri. Ada orang yang memakai kalung yang terbuat dari api neraka. Sehingga ketika ditanya Rasul kepada Jibril, siapa itu? Katanya, itulah para ustadz yang pandai ngomong tapi tidak mengamalkan apa yang diomongkannya. Masalah juga itu. Jadi semua orang udah nampak itu apa yang diapakannya itu. Ada yang kepalanya kepala hewan, badan-badan manusia. Itulah yang dalam kehidupannya memang dia sudah lebih hewan daripada hewan. Sebab gajah itu giginya besar itu. Tapi tidak sanggup makan besi itu. Manusia giginya kecil-kecil itu. Besi dimakan, aspal dilulua, semen dikunyah, macam mana cara? Saya kemarin itu bayi buati. Lubuk Mata Kucing, tempat mandi kami selama 7 tahun di Tawalib Padang Panjang, hancur. Hancur. Setahu saya itu yang di atas itu dibangun Belanda. Yang di bawah kita bangun, ada tembok, ada jalan, baru Batanganai. Saya tengok yang kemarin itu habis luluh lantak. Jalan itu pun hilang sekarang itu. Di Galudu. Sebab Galudu itulah bahasa Minang yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sebab kalau air namanya banjir. Kalau tanah namanya longsor. Tapi kalau Galudu itu semuanya menjadi satu itu. Dari mulai air, pasir, batu, apa semua ada itu. Habis. Tengok pula lah lembah Anai, hancur. Yang membuat saya bingung, kenapa bangunan yang dibikin Belanda itu tidak rusak? Kan jembatan kereta api itu kan apanya di tepi danau, di tepi Batanganai itu apanya, pondasinya. Aman, nggak ada masalah. Tapi tembok-tembok yang kita bikin habis semua. Mungkin orang Belanda dulu dia yakin mau lama tinggal di Indonesia. Dibuatnya lah bangunan itu kuat-kuat. Sementara pejabat kita yakin kalau tahun depan dia tidak terpilih lagi. Maka dibikinnya lah jembatan, bangunan lemah-lemah. Lasang saya nasib awak sebenarnya. Begitulah hidup kita itu. Itu ujungnya satu, tidak percaya dengan hari kiamat. Kalau percaya dengan hari kiamat, yang segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Wallahu a'lam. Saya rasa itu dululah yang kita bicarakan. Insya Allah ayat yang keempat dan seterusnya akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Oh yo, silakan. Ada mi. Waalaikumsalam. Apakah ayat Al-Quran Al-Baqarah 44 itu tujuannya untuk Ustaz? Kenapa kalau menyuruh orang berbuat baik, kalau ada kalau sembunyi nanti baik? Pinjaman 20 juta selama 3 bulan harus cicil 400.000 per bulan. Atak murunan nas itu ya. Jangan lihat
Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Itu ayatnya ya. Dia begini. Dari segi ulumul Quran ada kaedah menyatakan al-ibrah bi umumil lafz wala bi khususis sabab. Ungkapan-ungkapan itu dilihat dari segi keumumannya, bukan dilihat dari segi kekhususannya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Mengapa kalian menyuruh manusia melakukan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab Al-Quran maksudnya. Ayat itu harus dipahami bi umumil lafz, secara umum. Baik ustadz, baik pemimpin, baik siapapun. Kalau dia menyuruh orang berbuat baik tapi tidak melakukan kebaikan itu, dia akan mendapat ancaman dari Allah. Jadi dia berlaku umum. Sebab ada hadis sahih menyatakan ketika orang diazab dalam neraka, ada satu kelompok orang yang penduduk neraka saja bingung melihatnya. Kenapa azab orang tersebut lebih hebat dari penduduk neraka yang lain? Di neraka itu udah luar biasa pedih azabnya, tapi ada satu kelompok orang yang diazab melebihi daripada yang lain. Padahal orang-orang lain tahu kalau mereka di dunia dulu orang-orang baik. Gitu. Sehingga terjadi dialog dalam hadis itu. Penduduk neraka yang diazab bertanya kepada penduduk neraka yang mendapat azab lebih hebat dari yang lain. Padahal sepengetahuan orang, dulu ini orang-orang baik-baik ini. Maka ditanyanya, kenapalah nasib kalian sangsai macam ini? Dalam neraka itulah sangsai, diazab lebih daripada yang lain. Apa penyebabnya itu? Orang-orang yang diazab lebih daripada yang lain itu bilang, ini salah kami. Kenapa demikian? Ya inilah salah kami. Tapi setahu kami, kalian kan dulu selalu menyuruh orang berbuat baik. Kalian selalu menyuruh orang berbuat yang ma'ruf. Kalian berteriak-teriak mencegah orang berbuat yang mungkar. Tapi kok balasannya seperti ini? Gitu kan. Apa kata orang tadi? Betul, ketika di dunia dulu kami suruh orang buat baik, tapi kami tidak melakukannya. Kami larang orang berbuat mungkar, tapi justru kami yang melakukannya. Tungkek bawa rabah, paga makan tanaman. Oh, itu masalah. Jadi itu penyebabnya orang diazab melebihi yang lain. Itulah salah satu penafsiran daripada ayat atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Ada yang lain? Bapak-bapak ada yang mau bertanya tentang poligami atau apa? Silakan. Oh, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Apa yang harus dilakukan seorang hamba agar dia mendapat undangan dari Tuhannya itu? Banyak cara, tapi ahli-ahli agama menyatakan pintu pertama untuk mendapatkan kasih sayang Allah itu adalah tazkiyatun nafs. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Yang pertama tazkiyatun nafs. Bersihkan jiwa. Yang pertama tentu
dari semua hal-hal yang bisa merusak akidah tauhid. Jadi dibersihkan betul jiwa itu. Caranya bagaimana? The first stage is taubat. Bertaubatlah. Ada kalanya beristighfar. Ada kalanya al-afwu. Maka di bulan Ramadan kita doa kita itu lucu. Allahumma innaka afuun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Bukan faghfirli. Berbeda itu. Kata ulama, para ulama, antara maghfirah dan al-afwu itu berbeda. Kalau maghfirah, Allah hapuskan dosa kita yang lalu, Allah perbaiki yang hari ini, dan Allah sempurnakan yang akan datang. Itu namanya maghfirah. Bagus itu. Tapi dilengkapi dengan al-afwu. Rabbighfirli warhamni wa'fu anhu, fa'fu itu. Kalau al-afwu itu lain lagi. Kalau yang tadi diampunkan yang lalu, diperbaiki yang sekarang, disempurnakan yang akan datang. Tapi kalau al-afwu itu, Allah akan gantikan kejahatan-kejahatan dalam catatan kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi lebih halus lagi. Jadi yang pertama tadi ya tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa itu. Caranya ya taubat, dosa-dosa kecil istighfar. Dosa-dosa sedang perbanyak ibadah. Dosa besar cepatlah bertaubat. Dosa syirik tinggalkan perbuatan syirik itu. Sebab dalam Quran dikatakan Allah menghapuskan semua dosa terkecuali orang yang syirik. Kenapa syirik itu tidak diampunkan Allah? Karena syirik itu melecehkan Allah. Syirik itu mencemehkan Allah. Allah dicemehkan. Wajar tidak Allah itu marah? Ya wajar lah. Bapak-bapak aja dicemehkan sama istri bapak-bapak. Bapak-bapak marah. Istri bapak-bapak minta belikan cincin. Dah, awaklah 50 tahun menikah. Tolong belikan cincin lah. Dek piti tidak ada. Tidak ada duit, tidak bisa beli cincin. Kalau udah tidak mau, nggak apa-apa. Aku akan minta belikan cincin dengan mantan pacarku dulu. Bagaimana perasaan bapak-bapak itu? Dibelikan cincin sama mantannya, dipakainya cincin itu. Lalu dia ngomong dengan kita, dah, ini ya cincin itu. Mantanku ngasih tidak. Udah tidak tahu, akhirnya bisa magiah. Laki-laki macam apa udah aku. Saya yakin kalau itu terjadi dengan bapak-bapak. Bapak-bapak cari candung dipaku perempuan tadi itu. Marah kita diduakan itu. Walaupun kita miskin betul, tapi kalau laki bini kita minta tolong kepada laki-laki lain, itu harga diri itu. Kalau ada laki-laki tidak tersinggung, jayus itu. Dayus itu. Atau ibu-ibu lah. Ibu-ibu sembahyang tahajud, bangun jam 3 pagi sembahyang tahajud. Suami ibu-ibu tidur. Ketika ibu-ibu mengangkat takbir Allahu Akbar, ruku, sujud. Suami ibu-ibu itu ngigau. Dalam keadaan dia tidur, dia ngigau. Dipanggilnya nama perempuan lain. Macam mana perasaan ibu-ibu itu? Nama kita Aisyah. Ketika dia ngigau itu dipanggilnya namanya. Wahai Dewi, datanglah kemari Dewi. Macam mana itu? Saya yakin ketika ibu-ibu membuat kopi pagi hari, ibu-ibu masukkan sianida ke dalam kopi itu. Manusia saja diduakan tiada ampun, apalagi Allah Azza wa Jalla. Yang hidup kita, mati kita, rezeki kita, dia yang menanggung. Lalu kita meminta-minta kepada selain dia. Wajar tidak Allah itu marah itu? Wajar itu. Jadi tazkiyatun nafs, bersihkanlah diri, jiwa itu bersihkan. Lalu setelah jiwa dibersihkan, lakukanlah tahsinul ibadah. Perbaiki ibadah kita. Berorientasi kepada kualitas, tidak kuantitas. Di zaman Rasul, ada orang tua, setua bapak itu bertanya kepada Rasulullah.
Namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Orang tua miskin, papa kedana. Apa kata Abu Dzar itu? Ya Rasulullah, mungkin di antara sahabatmu ini akulah yang paling terakhir masuk surga. Nah, Rasul terkejut, kok gitu ya? Yang muda-muda bisa berjihad. Aku jangankan ngangkat senjata, membawa badan aja payah. Yang lain-lain bisa bersedekah. Aku makan aja payah. Jadi macam mana lah nasibku ini ya? Mereka semua bisa. Yang kaya, yang muda bersedekah bisa, berjihad bisa. Yang kaya tua bersedekah bisa. Yang muda tapi miskin berjihad bisa. Aku dua-dua ndak bisa ini. Malang nasibku ini. Apa kata Rasul? Ya Abu Dzar, fa in tata'allam ayatan min kitabillah fa huwa khairul lak min an tusalliya mi'atar rakaah. Abu Dzar, jangan bayi buati bana. Baca sajalah Quran, pelajari Al-Quran. Kalau orang tua seperti engkau membaca Quran, kau pelajari, maka satu ayat yang kau baca itu lebih baik daripada kau sholat 100 rakaat. Coba pikir itu. Jadi ada jalan keluar gitu. Bapak-bapak yang kebetulan udah tua tidak bisa baca Quran. Satu ayat itu sama dengan lebih kurang sholat sunat 100 rakaat itu. Dan sholat itu juga akan memperkaya kepribadian kita. Maka ya ayatuhan nafs itu yang dibaca adalah nafs, jiwa. Maka orang yang akan diundang oleh Allah, mereka yang memiliki jiwa yang bersih. Maka bersihkanlah jiwa kita. Insya Allah kita termasuk menjadi tamu-tamu Allah besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.